Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Hadan Fadilah dari Teknik Informatika. Di sini saya menjelaskan bagaimana proses looping menggunakan for di C++. Sebelum ke pemrogramannya, di sini saya akan menjelaskan apa itu looping. Looping itu adalah suatu proses pengulangan di suatu program. Oke, langsung saja kita ke pemrogramannya. Oke guys, sekarang kita udah ada di program C++-nya, langsung saja kita buat program loopingnya dalam looping for. Kita create new, lalu kita seperti biasa kita ketik pagar include di awal kurung siku iostream di awal pemrograman. Oke. Dan juga di bawahnya kita ketik using namespace juga seperti biasa std titik koma, jangan lupa bracket, terus main kurung. Di sini kita tulis pemrograman, isi pemrogramannya. Kita ketik bentuk umumnya dulu ya, untuk sintaksnya. Nanti saya jelasin satu-satu. Nah, seperti ini bentuk umumnya. Nanti di sini kurung di sini untuk menulis syarat-syaratnya. Nah, di for itu syarat-syarat ada 3. Yang pertama itu ada inisialisasi. Untuk antar syaratnya itu jangan lupa titik koma ya. Yang kedua itu ada kondisi. Dan yang ketiga itu titik koma lagi. Yang ketiga itu ada perubahan kondisi. Nah, sini inisialisasi itu digunakan untuk misalkan kita ingin membuat deret angka dari 1 hingga 7. Nah, inisialisasi itu menunjukkan angka awalnya. Misalkan tadi kan 1 hingga 7. Nah, kita tulis nanti di sini 1 karena di awal inisialisasi itu untuk di awal. Menunjukkan angka awal dalam suatu deret tersebut. Di sini tulis variabel sama dengan 1. Nah, selanjutnya ada kondisi. Kondisi itu kayak syarat batasnya. Misalkan tadi kan 1 hingga 7. Nah, si datanya itu sendiri kan kurang dari 7. Jadi kita tulis nanti sini X kurang dari 7. Seperti itu. Nah, nanti di sini selanjutnya ada perubahan kondisi. Perubahan kondisi misalkan tadi kan 1 hingga 7. Nah, 1 hingga 7 itu kan bertambah terus kan? 1, 2, 3, 4. Seperti itu kan. Nah, itu bertambah 1, bertambah 1, bertambah 1. Nanti di sini tulisnya nanti plus plus X plus plus maksudnya. Ya, seperti itu X plus plus. Nanti kalau misalkan kita mau bikin deret angka terus berkurang kayak misalkan dari 10, 9, 8, nanti di sini tulisnya X min. Beda lagi nanti kalau misalkan bertambah terus menerus itu misalkan bertambah 2. Misalkan dari angka sebelumnya ya, bertambah 2-nya jadi bertambah 2, bertambah 2, bertambah 2, bertambah 2, misalkan seperti itu. Itu nanti ditulisnya X plus sama dengan 2. Nanti juga kalau misalkan berkurang terus, berkurang 2 terus menerus, misalkan dari angka awal 10, 8, 6, itu nanti ditulisnya di sini misalkan variabel min sama dengan 2 seperti itu. Nah, di sini langsung saja kita ke soalnya. Ada soal di sini. Di sini deret angka kita yang pertama dulu ya, yang A. Di sini ada deret angka 100, 95, 90 hingga 55 yang di setiap angkanya itu ada berkurang 5 terus menerus. Jadi kita tahu bahwa ini kan awal 100 berarti inisialisasinya 100 berarti kan. Nah, langsung saja kita aplikasikan. Misalkan variabelnya X sama dengan 100. Nah, seperti itu. Inisialisasinya yang kedua itu ada kondisi. Kondisi itu tadi yang batasnya kan dari angka 55 hingga 100 berarti X. Di sini kita tulis X karena ini data ini lebih dari 55.
maka kita tulis X lebih dari sama dengan 55. Nah, perubahan kondisinya itu kita tahu bahwa ini kan kurang dari 5, kurang dari 5, kurang dari 5, kurang dari 5. Makanya kita tulis di sini X, seperti saya bilang, X kurang dari sama dengan kurang dari, nggak pakai kurang dari ya, kurang min atau min sama dengan 5. Seperti itu. Nah, di bawahnya ini, di kurungnya ini untuk menulis printnya. Jadi kita tulis seperti yang dicontoh ya, di cout kurung siku X, karena variabel X, kurung siku petik. Nah, ini untuk digunakan untuk spasi seperti yang ada contoh. Saya mengikuti di sini ya, spasi. Nah, seperti itu. Di bawahnya itu kita tulis return return 0, jangan lupa berakhir titik koma. Seperti itu. Kita compile, kita masukin di namanya loop for. Nah, kita tunggu compile selesai. Oh, ini ada yang salah. Oh ya, saya lupa. Jangan lupa awalnya ditulis in ya, variabelnya, karena ini angka kan jadi in. Oke, kita compile. Nah, sama kan, dari 100, 95, 80, 5, 80, 75, hingga 55. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang B. Ini kita tahu di sini bahwa di sini ada angka dari angka 1 hingga ke 17 yang setiap angkanya itu bertambah 2, bertambah 2. Nah, di sini kita tahu bahwa inisialisasinya kan 1 kan, berarti kita tulis awalnya 1. Kita hapus ini, kita tulis 1. Saya akan menghapus yang sini ya, yang udah ada tadi. Nah, yang kedua itu tadi di sini ada kondisi. Kondisi itu tadi kan yang batasnya kan, berarti batasnya 17. Berarti data-data ini itu kurang dari 17. Kurang dari sama dengan, maksudnya sorry. Kita tulis langsung aplikasikan X kurang dari sama dengan 17. Nah, seperti itu. Nanti di perubahan kondisi ini kan setiap angka bertambah 2, maka kita tulis bertambah sama dengan 2. Kita compile apakah sama, kita tunggu compile-nya, kita run ya, hasilnya sama ya, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Oke, sekian dulu dari saya untuk program looping ini dalam looping for. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. And don't forget to turn on the bell. Assalamualaikum and see ya.